Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Budi Rahayu, peserta Lomba Read Aloud Kabupaten Boyolali tahun 2025. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan membacakan cerita berjudul Petualangan Rara dan Otan. Cerita ini ditulis oleh Erni Fitri Astuti dan diilustrasikan oleh Artika Narulita dan diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Selamat mendengarkan. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Luar biasa, semuanya sehat dan penuh semangat. Pada ini, Bu Ana akan mengajak kalian semua berpetualang bersama Rara si anak zebra dan Otan si monyet yang cerdik. Untuk cerita hari ini adalah Petualangan Rara dan Otan. Ditulis oleh Erni Fitri Astuti dan diilustrasikan oleh Artika Narulita. Diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Kita mulai ya. Otan, si orang utan, tinggal di pinggir hutan. Hari itu, Otan mencari makan. Otan bertemu Rara. Rara adalah teman Otan yang tinggal di balik bukit. Hai Rara, kamu sampai di sini juga? Iya Otan, aku mencari makanan. Di balik bukit tidak ada makanan. Rara dan Otan kemudian bercakap-cakap. Rara membicarakan keadaan di balik bukit. Pembicaraan Rara dan Otan semakin serius. Tiba-tiba mereka mendengar suara derap langkah kaki. Semakin lama, suara itu semakin keras. Suara apa itu, Otan? Aku tidak tahu. Sebaiknya kita sembunyi saja. Dan mereka sembunyi di balik batu. Otan mengintip dari balik batu. Ternyata itu adalah suara langkah kaki temannya, si Kuki. Kemudian Rara dan Otan keluar dari persembunyiannya. Kuki, langkah kakimu mengagetkan kami. Mengapa kamu berlari-lari? Maaf teman-teman, aku terburu-buru. Aku ingin memberitahu semua teman. Ada gudang makanan di seberang sungai. Kuki, Rara, dan Otan duduk bersama. Kuki bercerita kepada Rara dan Otan. Rara dan Otan mendengarkan cerita Kuki. Maksudku, aku menemukan tempat yang banyak makanannya. Di tempat itu ada di seberang sungai. Di sana ada padang rumput yang hijau dan juga banyak buahnya. Kuki kemudian berpamitan kepada Rara dan Otan. Kuki ingin memberitahu teman yang lain. Hati-hati ya Kuki, terima kasih. Rara melamun setelah kepergian Kuki. Rara memikirkan tempat yang diceritakan Kuki. Otan melihat Rara yang sedang melamun. Otan mendekati Rara. Otan mengajak Rara berpetualang. Mereka akan mencari tempat yang diceritakan Kuki. Keesokan harinya, Rara dan Otan bertemu di pinggir hutan. Mereka siap berangkat menuju ke tempat yang diceritakan Kuki. Rara dan Otan melakukan perjalanan. Di perjalanan, Rara melihat tanaman yang unik. Rara mendekati tanaman itu. Lalu tiba-tiba dia berteriak. Aduh, sakit. Otan melihat jari tangan Rara yang bengkak. Maafkan aku, Ras. Seharusnya aku mengatakannya sejak awal. Itu
itu adalah tanaman yang disukai lebah. Tidak apa-apa, Otan. Kamu tunggu di sini ya, Ra. Aku akan mencari obat untukmu. Kemudian Otan kembali dan mengobati tangan Rara. Tahan sebentar ya, Ra. Tanaman pandan hutan ini dapat menyembuhkan bengkak di jarimu. Iya, Otan. Tidak lama kemudian, jari bengkak Rara mulai mengempis. Tanganku sudah tidak sakit lagi. Ayo lanjutkan perjalanannya, Otan. Baiklah. Di tengah perjalanan, Rara mencium bau yang tidak sedap. Oh, bau apa ini? Bau sekali. Ini bau kotoran. Ayo, kita harus berjalan lebih cepat. Di sekitar sini pasti ada si Tata itu seling penghisap darah. Rombongan Tata datang. Mereka terbang menuju ke arah Otan. Otan ketakutan. Rara melindungi Otan dari Tata dan rombongannya. Tata dan rombongannya tidak jadi menggigit Otan dan Rara. Lihat, Rara, mereka pergi. Mereka tidak jadi menggigit kita. Tentu saja mereka pergi. Mereka pasti bingung. Mereka melihat warna kulitku. Warna kulitku kan bisa membuat Tata si penghisap darah itu bingung. Karena itu mereka tidak jadi menghisap darah kita. Rara dan Otan bergegas melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan sampai di sebuah sungai. Otan, lihat! Kita sudah menemukan sungainya. Iya, Ra. Pada rumputnya pasti ada di balik hutan itu. Rara senang. Rara mengajak Otan berenang ke seberang sungai. Aku tidak bisa berenang. Kamu saja yang ke seberang sungai. Aku menunggu di sini saja. Otan, kita harus selalu bersama. Rara tidak mau meninggalkan Otan sendirian. Kemudian, ia mencari cara agar Otan dapat menyeberang. Rara dan Otan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba Rara berteriak lagi. Lihat, Otan! Akar pohon itu dapat kamu gunakan untuk mengayun ke seberang sungai. Di seberang sungai nanti juga ada dahan yang menjulur di atas sungai. Dahan itu dapat kamu gunakan untuk menyeberang saat pulang nanti. Mana? Kamu bisa tidak? Oh, iya. Baiklah. Akan aku coba saranmu, Ra. Otan memanjat ke atas pohon. Otan memegang bagian tengah akar gantung. Kemudian Otan mengayun ke seberang sungai. Dan disusul oleh Rara. Rara berhasil menyeberang sungai. Kemudian Rara dan Otan memasuki hutan. Rara dan Otan pantang menyerah. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan makanan yang diinginkannya. Mereka menikmati hasil makanannya bersama. Terima kasih Tuhan atas nikmat yang Kau berikan. Nah, anak-anak, pada cerita petualangan Rara dan Otan, ada pesan yang dapat kita ambil, yaitu penuh ketekunan, penuh keyakinan, dan jiwa pantang menyerah. Anak-anak, masih penasaran dengan petualangan-petualangan berikutnya? Baik, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.